PI DKI Jakarta, Muhsin Alatas. Sebagaimana saya sampaikan, apa-apa keterangan yang telah saya berikan pada saat gelar perkara, saya masukkan ke dalam BAP hari ini. Karena BAP hari ini adalah BAP pro justisia, artinya BAP sudah dalam tingkat penyidikan. Sementara waktu sebelum gelar perkara itu masih dalam tingkat penyelidikan. Jadi dia diantaranya pada acara salah satu partai pendukungnya, kemudian pada saat wawancara di Balai Kota dan beberapa tempat lain. Menurut apakah alat bukti itu bisa memenjarakan Ahok? Oh, sangat. Bahkan kami minta Ahok ini segera ditahan. Sekali lagi segera ditahan. Tolong catat baik-baik, sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia tidak ada satupun tersangka dalam kaitannya dengan pasal 156A KUHP yang tidak ditahan. Tidak ada, semua ditahan. Mulai dari dulu ada kasus Pak Permadi, SH, kemudian Ariswendo Atmowiloto, Ria Aminuddin, Ahmad Musadek, kemudian Yusman Roy, semua terkait daripada pasal 156A KUHP dan semua ditahan. Jadi kalau saat ini Ahok tidak ditahan, ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kami tetap pada prinsip pertama, harus ditahan. Sekali lagi, harus ditahan. Ya, jadi saya betul ada panggilan dari Polda Metro Jaya terkait pasal 207 KUHP, yaitu pasal terkait penghinaan kepada penguasa. Siapa terlapornya di dalam surat tidak disebutkan. Nah, karena itu kita masih diskusikan dengan tim advokat bagaimana cara kita menyikapi daripada surat panggilan tadi. Karena sebuah surat panggilan harus jelas. Saya ini mau dijadikan saksi, terlapornya siapa. Nah, karena itu kita minta supaya Polda Metro Jaya itu bersikap profesional. Nah, jadi silakan kirimkan surat panggilan kepada saya akan datang selama 24 jam, asal surat itu jelas siapa terlapor. Nah, jadi jangan mengirimkan surat terlapornya nggak jelas. Untuk terlapor titik-titik. Nah, karena itu masih kita diskusikan dengan tim advokat kami. Dan besok kita lihat keputusannya. Tanggal 2 Desember adalah unjuk rasa yang dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Siapapun orangnya di negara Republik Indonesia tidak boleh melarang suatu unjuk rasa yang dijamin oleh undang-undang. Presiden sekalipun. Bahkan dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 ditegaskan barang siapa menghalangi atau menghadang yaitu dengan kekerasan suatu unjuk rasa yang dilindungi oleh undang-undang dipidana 1 tahun penjara. Jadi kalau presiden atau Kapolri atau siapapun mencoba untuk menghalangi unjuk rasa damai yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut, maka beliau-beliau bisa dipidana 1 tahun penjara. Dan sekali lagi, 212 aksi 212 adalah aksi unjuk rasa yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Tujuannya tetap sama. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 2 tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 3 tujuannya tahan Ahok. Kenapa? Karena Ahok menistakan agama. Jadi tujuannya, jadi aksi 212 konstitusional dengan tujuan penegakan hukum, sehingga kami minta semua pihak, seluruh pihak, dari mulai Bapak Presiden dan seluruh jajarannya untuk menghargai konstitusi. Terima kasih. Penyidik kepada diri Pak Basuki Cahayapurnama, dan itu tentu dijawab dengan baik.
Saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa konstruksi daripada peristiwa hukum yang menjadi objek pemeriksaan pada hari ini adalah sesungguhnya mengulang kembali keterangan yang sudah disampaikan pada proses penyelidikan sebelumnya, yaitu dengan menambahkan ataupun menyempurnakan hal-hal yang sekiranya penting untuk membuat terang perkara ini. Nah, sehingga hari ini kita sudah menyelesaikan penyidikan, kita menunggu proses lebih lanjut dari penyidik. Saya kira itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih kawan-kawan. Kita terima kasih besok bapak-bapak dari Mabes, dari Serse, dari Propam akan melakukan pemeriksaan yang lain. Jadi kami sudah selesai. Terima kasih, salam dari Pak Ahok, Pak Basuki. Terima kasih sahabat-sahabat pers yang sudah sabar menunggu. Terima kasih. Tidak ada yang berbeda seperti biasanya. Ahok nampak irit bicara, hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya Sira Prawina dan tim sukses Ruhut Sitompul. Disampaikan tadi bahwa 27 pertanyaan disampaikan penyidik dipertanyakan kepada tersangka Basuki Cahayapurnama atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Sebelumnya Basuki Cahayapurnama pagi tadi mendatangi gedung Bareskrim Polri untuk mendatangi ataupun memenuhi panggilan dari penyidik Bareskrim Polri melanjutkan proses penyidikan atas penersangkaan dirinya dalam kasus dugaan penistaan agama. Ini adalah kali pertama Ahok diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Sebagaimana kita ketahui bersama pemirsa, pada Rabu pekan lalu pasca dilakukannya gelar perkara terbuka terbatas, akhirnya penyidik memutuskan menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saya rasa terima kasih kawan-kawan wartawan. Dan secara cepat menyimpulkan bahwa Ahok menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kita dengarkan bersama. Dengan sahabat-sahabat pers yang sangat membantu kami. Terima kasih. Bang, pertanyaan yang dipertajam tadi apa kira-kira, Bang? Jadi 40 pertanyaan waktu penyelidikan difokuskan lagi menjadi 27. Semua kaitan dengan pasal-pasal yang disampaikan oleh Pak Sera, kaitan dengan materinya. Sekali lagi mohon maaf aku nggak bisa menyampaikan. Soal pemeriksaan yang belum dari terlapor gimana, Bang? Yang saksi sama... Iya, karena itu kita percayakan kepada Mabes Polri, mereka sangat profesional. Kita terima kasih dengan polisi kita. Mereka besok lusa masih bekerja terus agar cepat menjadi kasus ini P21 diteruskan kepada kejaksaan, diteruskan ke pengadilan, biar segeralah agar kasus ini terang benderang. Kami dari tim Ahok Jarot sangat mendukung langkah-langkah kepolisian untuk tertibnya hukum, untuk seperti apa yang dikatakan Bapak Presiden kita ke-7, jadikan hukum sebagai panglima. Jadi tidak ada pemeriksaan lanjutan untuk Pak Ahok nih ya, Pak ya? Sampai malam ini sudah selesai. Sebagai saksi dalam kasus penghadangan kampanye di Kembangan, Jakarta Barat. Jarot tiba di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada pukul 16 sore tadi. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pasangan Basuki Cahayapurnama ini tidak banyak memberikan keterangannya kepada awak media terkait pemeriksaannya hari ini. Dirinya menjelaskan bahwa ia diperiksa sebagai saksi atas tindak lanjut penghadangan kampanye yang terjadi di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Dalam hal ini penyidik akan meminta keterangan dan klarifikasi dari Jarot sebagai pihak yang dihadang saat hendak melakukan kampanye. Sebagaimana diketahui, kasus penghadangan ini telah dilimpahkan Bawaslu DKI Jakarta ke pihak kepolisian pada Jumat pekan lalu. Dan setelah dilakukan verifikasi, terdapat satu pihak dengan inisial NS sebagai terlapor atas kasus penghadangan ini. Masuk kapasitas sebagai saksi
atas tidak lanjut penghadangan di Kembangan Utara, ya, untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas tindak pidana pilkada yang Kembangan Utara. Dan pemirsa, untuk mengetahui hasil pemeriksaan